Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Warna yang dipersembahkan oleh di sini dari tadi gue cari-cariin makan di mana. Makan? Nggak mau. Lu ngapain sih masih makan gituan terus? Kayak tiap hari gue lihat lu makan gituan deh. Kemarin lu makan burger, kemarinnya lagi makan hotdog, kemarinnya lagi makan spaghetti. Lu makan makanan yang junk food, makan makanan fast food mulu kayak gitu. Nggak tahu. Apanya nggak tahu? Gue dari pagi aja udah makannya ketemu ginian. Emang lo setiap kali ketemu urat? Urat lo. Bukan apa-apa. Boleh aja makan sesekali. Kalau lu makan tiap hari bahaya, Le. Bahaya. Kanker. Kanker. Gua nggak ada turunan kanker. Ya. Kalau ada turunan pasti ada tanjakan. Turunan tanjakan lo kata di puncak. Bukan berarti kanker itu turunan. Ada juga memang faktor turunan. Tapi kanker itu kan faktor dari banyak faktor. Kayak nih, kaum urban, makan makanan yang kayak gini, fast food, junk food, begadangan, minum alkohol, ngerokok, ya terus apalagi? Ya konsumsi pola hidup yang nggak bener lah. Ya dibilangin belum stres, karena stres juga bisa karena polusi. Tuh faktor-faktor pemicu kanker. Gue masih muda, makan begini ya nggak jadi salah. Jangan salah lo, anak kecil juga banyak yang kena kanker darah, leukemia. Makan sehari burger bisa 20, bisa 10. Dibilangin malah gerakan dia. Kan sebagai temen ngingetin, takutnya pola hidup yang berantakan jadi memicu kanker. Itu aja. Kan itu bilangin nggak? Kan apaan? Kena kanker. Kanker apaan? Kantong kering, Sen. Kagak. Kagak pantas lo makan burger, roti sobek. Beginilah cara sel kanker bekerja. Tumbuh, menyebar, dan menggerogoti tubuh manusia. Di antaranya almarhum Chrisye. Musisi legendaris ini meninggal di usia 58 tahun karena kanker paru stadium 4. Kanker yang sama juga menyerang mantan Menteri Kesehatan, Endang Rahayuningsih, yang menghembuskan nafas terakhir pada 2 Mei 2012 lalu. Tak pandang umur, artis belia Cecilia Viken juga wafat di usia 26 tahun. Dia tak mampu melawan kanker lidah yang menggerogotinya selama 3 tahun. Yang paling anyar, Januari 2013 lalu, Indonesia kehilangan sosok desainer berbakat Ramli. Kanker usus stadium 4 yang dideritanya sejak tahun 2009 menjadi biang keladinya. Laki-laki, perempuan, anak kecil maupun dewasa, tak ada yang bisa terbebas dari serangan kanker. Namun, demi mendukung optimisme perlawanan terhadap kanker, kali ini Warna akan mengangkat beberapa kisah sukses melawan penyakit ganas ini. Deteksi dini sangat diperlukan untuk mencegah berkembangnya sel kanker. Meski banyak kasus kanker yang berakhir dengan maut, deteksi dini kanker terbukti mampu menyelamatkan beberapa kaum selebritas dari ancaman kematian. Di antaranya, Giselle, sinden yang sebentar lagi akan naik ke pelaminan bersama kekasihnya Gading Martin. Merasa kayak ada benjolan gitu di daerah payudara, terus diperiksa USG emang ada benjolan kecil gitu kan, ternyata enggak sih, mudah-mudahan sih enggak gitu. Kemarin akhirnya diambil gitu. Artis senior Titi Puspa juga pernah divonis menderita kanker rahim saat usianya 70 tahun. Sebuah kabar yang mengejutkan. Meski sebelumnya, banyak anggota keluarga artis yang dikenal dekat dengan keluarga cendana ini juga terjangkit kanker. Ayah saya di bagian pantat, kakak saya rahim kita bening, kalau saya kandungan ke bawah. Sejumlah pengobatan di rumah sakit pun dijalani artis senior ini selama 2 bulan. Itu bukan tambah bagus, tambah sakit yang saya udah nggak nahan sampai badan itu rasanya yang badanku mana. Jadi nggak kerasa badan saya itu ada.
Tak tahan rasa sakit yang dialaminya, Titi Puspa menghentikan pengobatan kanker melalui medis. Atas saran anaknya, pelantun lagu Kupu-Kupu Malam ini pun menempuh jalan meditasi. Cuma caranya duduk tegak, tangan dipukul, lidah dilipat, taruh di atas, duduk tenang, tidak boleh sandaran. 13 hari mbak, wes bubar. Beruntung, akibat meditasi, Titi Puspa terbebas dari ancaman kanker. Lain halnya dengan komedian Epy Kusnandar yang menderita tumor otak. Perlu Anda ketahui, tumor terdiri dari dua jenis, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas inilah yang kemudian dikenal sebagai kanker. Epy mengakui tumor otak yang dideritanya diduga diakibatkan oleh pola hidup yang tidak sehat. Mungkin akibat kebentur, akibat merokok, akibat tidur kurang teratur, makan tidak teratur, istirahat tidak teratur. Walau sempat divonis tak berumur panjang, namun ayah satu anak ini tetap optimis bisa sembuh. Ia memilih pengobatan alternatif, yakni meminum ramuan herbal dan mengubah pola hidupnya menjadi lebih sehat. Ya awalnya sih aneh, tapi demi kesehatan, demi kesembuhan saya lakukan. Meski belum sembuh total, kesehatannya kini sudah jauh lebih baik. Komedian ini pun bisa beraktivitas kembali di jagat hiburan. Belajar dari banyak kisah mengenaskan seputar kanker, para selebriti kini mulai sadar akan pentingnya deteksi dini kanker. Pemeriksaan rutin kanker menjadi agenda yang wajib mereka selipkan di tengah jadwal pekerjaan yang padat. Biasanya setahun sekali aku periksa pap smear kayak gitu. 2 tahun yang lalu juga aku periksa, karena aku pernah ngerasa ada kayak sesuatu gitu di payudaraku ya. Terus aku periksa USG, kata dokter itu cuma kelenjar dan itu hilang setelah aku menyusui. Pernah sih yang kayak benjolan gitu, tapi ternyata itu karena ASI-ku lancar. Jadi aku udah parno duluan tuh, ini gimana? Tapi aku kan tanya mama enggak ini bukan gitu. Memang banyak kasus yang menunjukkan kanker bisa dicegah penyebarannya. Bahkan beberapa penunjukan kanker bisa disembuhkan. Namun, ancaman kanker tidak bisa tidak, harus ditanggapi secara serius. Menurut World Health Organization atau WHO, ada 7 juta pasien kanker baru setiap tahunnya. Parahnya, 2/3-nya terdapat di negara berkembang, termasuk Indonesia. Di Indonesia sendiri diperkirakan setiap tahunnya penderita kanker bertambah lebih dari 200.000 orang. Data Riskesdas menunjukkan kalau kanker merupakan penyebab kematian nomor 7 di Indonesia. Di urutan pertama terdapat stroke, dilanjutkan tuberkulosis, hipertensi, cedera, kelahiran, diabetes mellitus, dan kanker. Di kalangan perempuan, bahkan kanker payudara telah menjadi faktor penyebab kematian nomor 1 saat ini. Saat ini kanker payudara sudah menempati urutan pertama sebagai pembunuh nomor 1 akibat penyakit keganasan pada wanita di Indonesia. Dan tentunya kita semua paham dan mungkin kita selalu mendengar dan membaca bahwa 40-70% pasien kanker payudara di Indonesia itu datang pada stadium yang lanjut. Di urutan kedua, penyebab kematian perempuan di Indonesia terdapat kanker serviks. Jam, dengan data tersebut, masihkah Anda malas memeriksakan kanker sejak dini? Mari kita mengenal sel kanker. Secara sederhana, kanker adalah penyakit yang diakibatkan oleh perkembangan sel tubuh yang tidak normal. Sel-sel yang tumbuh tidak normal ini dipicu oleh beberapa faktor. Misalnya, radikal bebas karena seringnya menghisap udara kotor polusi atau rokok, zat karsinogenik pada makanan yang dibakar langsung di atas api seperti sate dan barbeque, alkohol, makanan berlemak tinggi, dan lain-lain. Jika sel tubuh yang sehat berinteraksi dengan zat karsinogenik atau radikal bebas ini, maka sel tersebut akan tumbuh tidak normal. Sel-sel tidak normal inilah yang akan menjelma sebagai kanker. Sel kanker akan menggerogoti tubuh dan sel sehat. Itulah mengapa penderita kanker semakin lama terlihat semakin kurus. Most majority kanker paru itu erat kaitannya dengan smoking, rokok ya. Kemudian kanker lambung misalnya sangat erat kaitannya dengan bahan-bahan yang diawetkan, makanan yang diawetkan. Dan khusus untuk kanker payudara itu 5-10% dikaitkan dengan genetik, dan sisanya sekitar 90-95% itu dikatakan bahwa sporadik. Jadi pengolahan makanan itu sebenarnya itu yang sangat berkaitan dengan terjadinya kanker.
Meski kanker erat kaitannya dengan kebiasaan atau cara hidup, namun waspada nih Jeng. Kanker juga banyak yang disebabkan oleh faktor genetik atau keturunan. Jika ada anggota keluarga yang pernah mengidap kanker, sebaiknya nih Jeng, segeralah melakukan pemeriksaan deteksi kanker. Di segmen berikut, Warna akan membahas lebih dalam pengobatan alternatif kanker yang terbukti berhasil. Setelah yang berikut ya, hanya di Warna, karena di balik warna banyak cerita.